Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Sepanjang saya mendalami dunia supranatural, banyak sekali saya menemukan oknum-oknum yang menjual, menawarkan jasa dapat memberikan kemampuan supranatural kepada orang lain. Dan pastinya ketika seseorang terpancing dengan promo ataupun apa yang ditawarkan oleh oknum tersebut, maka orang-orang ini harus menyiapkan mahar-mahar tertentu, harus menyiapkan rupiah yang tidak kecil. Bahkan orang-orang ini juga biasanya harus menjalankan beberapa ritual dan menyiapkan sesaji-sesaji tertentu. Pastinya ritual-ritual ini juga bisa dapat membuat orang yang ingin membeli kemampuan supranatural tersebut jauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, hal ini seringkali saya temui. Bahkan mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pun pernah menjumpai oknum-oknum tertentu yang menawarkan jasa, yang menjual kemampuan supranatural kepada orang lain. Namun teman-teman, apakah memang benar-benar bisa? Apakah memang benar-benar ada seseorang yang bisa menjual kemampuan supranatural kepada orang lain? Ya, pastinya ketika diri teman-teman ingin jalan yang instan, ketika teman-teman ingin segala sesuatunya tanpa proses, hal ini memang bisa terjadi. Teman-teman bisa melakukan pemaharan, teman-teman bisa membeli berbagai macam kemampuan supranatural kepada orang lain. Namun, yang harus teman-teman ingat, apapun yang dilakukan secara instan bukanlah hal yang baik. Karena pastinya akan ada beberapa dampak-dampak negatif yang akan terjadi di dalam hidup teman-teman. Dan teman-teman pun harus mengeluarkan merogoh kocek yang tidak sedikit ketika teman-teman ingin membeli, ketika teman-teman ingin menerima jasa dari oknum-oknum tersebut. Padahal teman-teman, sejatinya beberapa kemampuan yang seringkali ditawarkan, dipromosikan, diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu tersebut sebenarnya bisa kita pelajari sendiri, asal diri teman-teman benar-benar giat, diri teman-teman benar-benar patuh, mematenkan hati, serta diri teman-teman pastinya harus dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Pastinya ketika teman-teman menjalani semua proses tersebut dengan benar, maka setelah teman-teman memperoleh kemampuan supranatural, teman-teman juga tidak mendapatkan energi negatif, melainkan di dalam hidup teman-teman, teman-teman menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Namun, apa-apa sajakah kemampuan-kemampuan supranatural yang sejatinya dapat kita asah sendiri, dapat kita pelajari sendiri, tanpa melakukan pemaharan terhadap oknum-oknum tersebut? Hal ini akan saya bahas secara detail dalam video kali ini. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, saya akan terus meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk terus mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman memiliki kisah supranatural teman-teman sendiri, dan teman-teman ingin menanyakan pengalaman tersebut kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung follow di akun Instagram saya. Karena pastinya setiap pertanyaan yang saya terima akan saya jawab langsung, atau saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Walaupun banyak orang yang takut ketika harus berinteraksi atau bahkan melihat berbagai macam perwujudan dari sosok makhluk alam gaib, namun tidak sedikit orang-orang di luar sana justru mencari cara bagaimana agar diri mereka bisa melihat berbagai macam perwujudan dari sosok makhluk alam gaib. Ya, hal inilah yang dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum tertentu untuk menawarkan jasa dapat membuka mata batin yang ada dalam diri seseorang. Pastinya
ketika orang-orang ingin membuka mata batin dan mendatangi oknum-oknum tersebut, maka orang tersebut harus menyiapkan uang yang tidak sedikit. Oknum tersebut juga terkadang harus menjalankan beberapa ritual-ritual tertentu, bahkan menyiapkan beberapa sesaji-sesaji tertentu yang mungkin saja ritual dan sesaji ini bisa menjauhkan diri orang tersebut dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pasti teman-teman akan bertanya, apakah bisa berhasil ketika seseorang membuka mata batinnya kepada orang lain? Ya, peluangnya memang mungkin bisa terbuka. Namun, banyak sekali yang saya temui kasus ketika seseorang mencoba membuka mata batin orang lain, justru gagal. Orang tersebut tidak berhasil membuka mata batinnya. Dan tidak jarang juga saya temukan kasus ketika seseorang berhasil membukakan mata batin yang ada dalam diri orang lain. Namun, setelah mata batinnya terbuka, justru energi-energi negatif yang ada di sekitar orang tersebut datang dan menempel pada tubuh orang tersebut. Dan pastinya setelah melakukan proses pembukaan mata batin, orang ini akan menularkan berbagai macam energi negatif kepada orang-orang terdekatnya. Padahal teman-teman, sejatinya ketika diri teman-teman ingin melihat sosok makhluk alam gaib, ketika diri teman-teman ingin membuka mata batin yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman tidak perlu membayar orang lain, teman-teman tidak perlu mendatangi, meminta jasa kepada orang lain. Karena teman-teman sebenarnya bisa membuka mata batin diri teman-teman sendiri, tanpa membayar, tanpa melakukan ritual-ritual aneh. Teman-teman hanya cukup melakukan pembersihan diri. Teman-teman rutin melakukan puasa putih. Teman-teman rajin menjalankan setiap ibadah agama sesuai kepercayaan teman-teman. Dan teman-teman juga harus sering melakukan meditasi. Bahkan jika perlu teman-teman pelajari teknik meditasi yang benar dan teman-teman jalankan meditasi tersebut. Saya jamin ketika teman-teman telah sering melakukan puasa putih, ketika teman-teman telah membersihkan diri teman-teman, dan teman-teman telah menguasai teknik meditasi dengan benar, maka secara instan, secara otomatis, mata batin pada diri teman-teman akan terbuka. Dan jika teman-teman menjalankan prosesnya dengan benar, saat mata batin tersebut terbuka, tidak akan ada energi-energi negatif yang datang menghampiri diri teman-teman. Penerawangan merupakan salah satu kemampuan yang biasanya akan dimiliki oleh seseorang yang terdapat bakat supranatural di dalam diri mereka. Ya, namun terkadang orang-orang yang memiliki bakat supranatural tidak menyadari apa yang mereka alami, apa yang terjadi dalam hidup mereka merupakan sebuah bentuk kemampuan penerawangan. Justru orang-orang yang memiliki bakat supranatural ini mencari orang lain, mencari oknum-oknum tertentu untuk dijadikan guru dan meminta diajarkan penerawangan. Pastinya terkadang tidak banyak orang-orang yang mengajarkannya dengan tulus. Kebanyakan orang-orang ini justru memanfaatkan orang-orang yang datang meminta belajar penerawangan, dan pastinya dengan syarat uang yang tidak sedikit. Padahal teman-teman, jika teman-teman memiliki bakat supranatural dan teman-teman seringkali melihat kilasan-kilasan gambar, melihat kilasan-kilasan kejadian saat teman-teman baru mendatangi suatu tempat tertentu, atau saat teman-teman menatap sebuah tempat, menatap sebuah benda, atau bahkan menatap seseorang, hal tersebut merupakan sebuah bentuk penerawangan. Ya, teman-teman sudah tidak perlu lagi mendatangi orang-orang lain. Teman-teman sudah tidak perlu lagi mendatangi oknum-oknum tertentu. Teman-teman sudah tidak perlu lagi meminta orang lain menjadi guru teman-teman untuk mengajarkan penerawangan dalam diri teman-teman.
Karena jika teman-teman mengalami seperti yang saya katakan, sering muncul kilasan-kilasan gambar saat berada di tempat tertentu, saat melihat orang, tempat, ataupun sebuah barang. Hal tersebut merupakan sebuah tanda bahwa diri teman-teman bisa melakukan penerawangan. Yang harus teman-teman pikirkan adalah bagaimana caranya agar penerawangan teman-teman memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini pun teman-teman tidak perlu mencari orang untuk mengasah keakurasi, ketepatan penerawangan diri teman-teman. Teman-teman hanya cukup sering melakukan meditasi. Teman-teman hanya cukup bisa menghilangkan berbagai macam pikiran di kepala teman-teman saat diri teman-teman ingin melakukan penerawangan. Teman-teman harus benar-benar bisa pastikan saat teman-teman ingin mencoba menerawang, semua pikiran teman-teman, semua fokus teman-teman hanya tertuju ke objek yang teman-teman ingin terawang. Karena biasanya akurasi ketepatan yang menurun saat seseorang menerawang dikarenakan ketika orang tersebut menerawang, pikiran mereka tidak benar-benar bersih. Pikiran mereka tidak benar-benar terfokus ke objek yang sedang mereka terawang. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman memiliki bakat supranatural dan teman-teman seringkali menerima cuplikan-cuplikan gambar saat berada di tempat tertentu, saat memandangi sebuah objek-objek, baik benda, baik manusia ataupun tempat, maka sejatinya diri teman-teman memiliki kemampuan penerawangan. Mungkin teman-teman tidak pernah menjumpai oknum seperti ini, tetapi saya sangat sering menjumpai oknum-oknum yang menjual berbagai macam cara yang dapat memanggil makhluk alam gaib. Ya, saya seringkali menemukan oknum-oknum yang menjual berbagai macam ritual, berbagai macam baca-bacaan, berbagai macam benda yang diyakini dapat mengundang sosok-sosok makhluk alam gaib, sosok-sosok roh leluhur, bahkan sampai sosok makhluk alam gaib yang berasal dari langit. Dan pastinya oknum-oknum ini juga memberikan penjelasan bahwa ketika sosok gaib tersebut berhasil datang, maka orang yang memanggil akan memperoleh ketenaran, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pastinya teman-teman, ketika seseorang mendengarkan apa yang dijelaskan oleh oknum tersebut, maka akan ada banyak orang yang tergiur dan membeli benda-benda, bacaan-bacaan, ritual-ritual yang dipercaya memanggil makhluk alam gaib. Padahal sejatinya teman-teman, belum tentu apa yang mereka panggil yang datang merupakan sosok gaib yang mereka inginkan. Karena bisa jadi ketika orang tersebut membeli cara memanggil makhluk alam gaib dan mereka melakukan pemanggilan terhadap sosok gaib tersebut, belum tentu yang datang merupakan sosok gaib yang mereka harapkan. Karena bisa jadi sejatinya yang datang merupakan sosok gaib lain, justru yang membawa energi negatif untuk kehidupan mereka. Yang harus teman-teman ketahui, di dalam dunia supranatural banyak sekali makhluk-makhluk alam gaib yang memiliki energi negatif dan melakukan berbagai macam tipu daya kepada manusia, bahkan kepada orang-orang yang baru saja mencoba mendalami dunia supranatural. Bahkan teman-teman, saya sendiri ketika saya mencoba memanggil sosok-sosok gaib yang dipercaya suci ataupun sosok-sosok leluhur, baik yang ada dalam diri saya ataupun dalam orang lain, saya tidak langsung mempercayai bahwa roh yang datang merupakan roh leluhur yang saya panggil ataupun roh suci yang saya panggil. Saya akan membuktikan dulu apakah roh tersebut benar-benar roh yang ingin saya panggil. Karena seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali
roh-roh yang membawa energi negatif menyamar untuk menipu, untuk melakukan tipu daya kepada manusia ataupun kepada orang-orang yang sedang mendalami dunia supranatural. Bahkan teman-teman, sejatinya jika teman-teman memang memiliki sosok khodam penjaga, ada sosok makhluk alam gaib yang menjaga diri teman-teman, tanpa teman-teman harus melakukan pemaharan, tanpa teman-teman harus membayar kepada orang lain untuk mengetahui cara memanggil dari sosok gaib yang menjaga diri teman-teman. Sejatinya ketika diri teman-teman lebih mengenal sosok gaib yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman bisa secara otomatis, secara sendiri memanggil sosok gaib tersebut tanpa harus membayar kepada orang lain. Membuang energi negatif, membersihkan diri seseorang dari berbagai macam makhluk alam gaib yang membawa energi negatif merupakan hal-hal yang paling sering digunakan, merupakan hal-hal yang paling sering dipromosikan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Ya, hal-hal ini merupakan hal-hal yang paling sering dipromosikan untuk menarik orang-orang lain agar oknum-oknum ini mendapatkan rupiah yang tidak sedikit. Nah, jika sebenarnya diri teman-teman telah yakin bahwa dalam tubuh teman-teman, dalam kehidupan teman-teman telah terdapat energi negatif, telah terdapat sosok gaib yang merusak kehidupan diri teman-teman, tanpa harus mendatangi oknum-oknum yang meminta biaya, yang meminta mahar-mahar tertentu, bahkan sampai melakukan ritual-ritual aneh. Ya, saya kutip ritual aneh ini teman-teman, karena banyak sekali kejadian oknum-oknum jahat yang mengatasnamakan supranatural, yang mengatasnamakan indigo, justru melakukan pelecehan seksual kepada orang-orang yang mereka tipu dengan iming-iming membersihkan diri mereka dari energi negatif. Nah, tanpa harus menjumpai oknum tersebut, tanpa harus membuang uang untuk oknum tersebut, sebenarnya diri teman-teman bisa melakukan pembersihan diri teman-teman seorang diri. Ya, teman-teman bisa melakukan puasa putih, teman-teman bisa melakukan berbagai macam ibadah yang bisa mendekatkan diri teman-teman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pastinya ibadah-ibadah yang sesuai dengan kepercayaan diri teman-teman. Atau bahkan jika memang teman-teman merasakan hal negatif, dampak negatif yang teman-teman rasakan sudah sangat parah, teman-teman sebenarnya tidak perlu mendatangi oknum-oknum yang mengatasnamakan ahli supranatural. Yang seharusnya teman-teman lakukan adalah teman-teman mendatangi ahli-ahli agama, pemuka-pemuka agama yang sejatinya sudah terbiasa menangani kasus supranatural. Nah, teman-teman bisa mendatangi mereka dan meminta tolong untuk membersihkan diri teman-teman. Pastinya saya yakin jika oknum-oknum agama, ahli-ahli agama, pemuka-pemuka agama ini memang benar-benar orang yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kemampuan supranatural oleh Tuhan yang Maha Kuasa secara langsung. Maka ketika diri teman-teman, ketika seseorang meminta tolong kepada orang tersebut, orang ini tidak akan meminta biaya, tidak akan meminta imbalan, atau bahkan tidak akan sampai melakukan ritual-ritual aneh, apalagi sampai melakukan pelecehan terhadap orang yang mendatangi diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, jika seandainya diri teman-teman atau orang terdekat teman-teman merasakan adanya energi negatif dalam tubuh sehingga merusak kehidupan yang sedang mereka jalani, teman-teman tidak perlu mendatangi ahli-ahli supranatural. Teman-teman tidak perlu mendatangi orang yang dipercaya
memiliki kemampuan supranatural, oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan kemampuan supranatural untuk membersihkan diri teman-teman. Karena yang harus teman-teman lakukan, teman-teman adalah mendatangi ahli-ahli agama, pemuka-pemuka agama untuk membersihkan diri teman-teman. Karena dengan mendatangi ahli agama, pemuka agama, teman-teman akan langsung dibantu, dibersihkan diri teman-teman oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah beberapa hal dan kemampuan dalam dunia supranatural yang sejatinya dapat dilakukan dan didalami oleh orang itu sendiri. Ya, tanpa perlu bantuan orang lain, tanpa perlu merogoh kocek yang sangat besar. Kita, diri teman-teman, mampu melakukan hal-hal tersebut seorang diri. Mengapa saya buat video ini? Karena jujur saja teman-teman, saya sangat prihatin. Banyak sekali orang-orang yang diberikan bakat supranatural yang seharusnya membantu dengan ikhlas orang lain yang sedang dalam masalah, membantu orang lain yang sedang terbelenggu oleh energi-energi negatif yang berasal dari makhluk alam gaib. Justru memanfaatkan situasi tersebut, memanfaatkan keadaan buruk seseorang untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang ini justru melupakan mengapa diri mereka diberikan kemampuan khusus, diberikan kemampuan spesial oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sekali lagi, orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural adalah orang-orang yang harus secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, untuk membantu sesama manusia. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan merupakan kemampuan yang gratis. Dan kita pun ketika ingin membantu orang lain dengan kemampuan gratis yang diberikan oleh Tuhan, maka kita juga harus menjalankannya dengan gratis, tanpa mengharapkan sepeser pun uang, tanpa mengharapkan kembalian-kembalian dari orang yang kita bantu. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.